Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mahasiswi atas nama Ziaratul Fauziah akan menyampaikan materi mata kuliah ilmu tasawuf tentang tasawuf Imam Al-Ghazali. Baik, silakan lihat PPT. Di sini yang pertama yaitu saya akan membahas tentang biografi Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad ibnu Taus Al-Tusi Al-Syafi'i Al-Ghazali. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Ia dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di kampung Ghazlah, desa Ghazala, daerah Tus, salah satu kota di Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Imam Al-Ghazali adalah ulama besar yang dikenal pemikirannya di bidang ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Menurut Imam Al-Ghazali, cahaya kenabian mustahil didapat oleh para sufi yang terkenal dengan keganjilan dan keekstriman konsepnya. Imam Al-Ghazali menolak dengan tegas dan menyatakan ketidaksetujuannya dengan alasan bahwa cahaya kenabian mustahil didapat oleh seorang sufi tanpa melalui jalan syariat. Pada tahun 475 Hijriah, ketika Al-Ghazali memasuki usia 25 tahun, ia mulai meniti karir sebagai dosen pada Universitas Nizamiyah Naisabur di bawah bimbingan guru besarnya yaitu Imam Al-Haramain. Dan setelah Imam Al-Haramain ini meninggal dunia, maka kosonglah pimpinan atau rektor perguruan tinggi tersebut. Untuk mengisi kekosongan jabatan Perdana Menteri Nizam Al-Muluk menunjuk Al-Ghazali sebagai penggantinya. Meski usianya saat itu baru 28 tahun, namun karena telah menunjukkan kecakapan yang luar biasa, sehingga Perdana Menteri tertarik kepadanya dan menyuruh Al-Ghazali untuk mengisi kekosongan pimpinan tadi. Walau demikian, besar nikmat dan sukses yang telah diraih Imam Al-Ghazali, kesemuanya itu tidak mampu mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan baginya. Dalam puncak keraguannya, sewaktu berada di Baghdad, pertanyaan yang selalu membentur dalam hatinya adalah, apakah pengetahuan hakiki itu? Apakah pengetahuan yang diperoleh lewat indera atau lewat akal atau lewat jalan yang lain? Nah, pada mulanya Al-Ghazali meragukan semua pengetahuan yang dicapai manusia. Namun kemudian sesudah itu Allah memberikan kesembuhan dari penyakit ragu-ragu tersebut. Kurang lebih setelah 5 tahun sepulang dari pengembaraan sufinya tadi, maka pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, tanggal 19 Desember 1111 Masehi, ia mengembuskan nafas terakhirnya di Tus, yaitu sekitar umur 52 sampai 53 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep ajaran Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, tasawuf dimaknai sebagai ketulusan kepada Allah dan pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Tasawuf itu mengandung dua unsur. Pertama, hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, hubungan sesama manusia. Nah, kedua hubungan tersebut didasarkan pada akhlak. Menurut pendapat yang lain, ada 2 tahap ajaran pokok Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada tahap kesadaran tasawuf atau mistik Al-Ghazali, yang mana itu berasal dari munculnya tarik-menarik yang kuat antara keinginan meraih dunia dengan dorongan menuntut tuntutan ukhrawi. Jadi merasa terombang-ambing. Setelah munculnya kesadaran bahwa selama ini dia terjerat oleh ilmu-ilmu yang tidak penting, maka timbul kesadaran bahwa selama ini tidak ada kemurnian niat atau keikhlasan dalam segala amal perbuatan, termasuk dalam mengajarkan ilmunya. Setelah datang iman dari lubuk hatinya yang terdalam untuk bersiap-siap menyongsong akhirat, mengingat umurnya tinggal sedikit,
Lalu tekanan batin yang makin berat itu datang, dan sehingga setelah mengalami sakit tadi, maka dengan jalan sufi Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Lalu setelah sembuh maka dia bisa bermasyarakat kembali, bisa hidup dengan keluarganya kembali. Baik, selanjutnya yaitu ada tahap pengalaman atau penemuan tasawuf Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa pengetahuan akal dan indera sangat tergantung pada kondisi dan kesadaran seseorang. Sementara kesadaran yang lebih tinggi dari itu telah dicapai kaum sufi, di mana dalam keadaan tertentu mereka dapat menyaksikan hal-hal yang berbeda dengan apa yang telah dicapai indera dan akal. Oleh karena itu, menurutnya pengetahuan yang meyakinkan atau ilmu yakin dapat menyaksikan hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh manusia biasa. Penyaksian tersebut melalui nubuwah atau nur yang dianugerahkan Tuhan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nur atau nubuwah ini, kata Imam Al-Ghazali, merupakan kunci sebagian besar pengetahuan ma'rifah. Selanjutnya saya akan menyampaikan karya-karya Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada sebelumnya karya beliau berjumlah sekitar 47 buah, antara lain dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama kelompok filsafat dan ilmu kalam, yaitu ada Maqasid al-Falasifah, yang kedua ada Tahafut al-Falasifah, 3 ada Al-Iqtisad fi al-I'tiqad, keempat ada Al-Maqsad al-Asna fi Ma'ani Asma'illah al-Husna, kelima ada Mi'yar al-Ilmi. Kelompok yang kedua yaitu kelompok ilmu fikih dan usul fikih, antara lain yaitu ada Al-Basit, kedua Al-Wasit, ketiga Al-Wajiz, keempat Khulaso Al-Mukhtasar, dan yang kelima ada Al-Manghul. Dan kelompok yang ketiga yaitu kelompok ilmu tafsir, antara lain ada Yaqut At-Ta'wil fi Tafsir At-Talzil, yang kedua ada Jawahirul Quran. Nah, itu tadi pembelajaran tentang tasawuf Imam Al-Ghazali. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.